Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya sehat-sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita berdoa dulu. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesehatan yang Kau berikan kami pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati kami dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca Alkitab dulu. Nah, tema minggu hari ini adalah tentang saling mengasihi. Oke, adik-adik yang belum bisa baca nanti bisa dibantu sama mama papanya ya. Oke, kita buka Alkitabnya di Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Fir'aun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Oke adik-adik, sekian untuk pembacaan firman Tuhannya ya adik-adik. Adik-adik, ada yang namanya Firaun. Firaun merasa rencananya gagal. Lalu Firaun memerintahkan kepada tentara-tentaranya bahwa siapapun anak laki-laki yang lahir harus dibunuh dan dibuang ke sungai Nil. Wah, kejam banget ya si Firaun itu. Nah, pada saat itu, karena Firaun memerintahkan seperti itu, pada saat itu Musa lahir. Nah, ketakutan dong, mamanya Musa, kakaknya Musa, semuanya sekeluarganya ketakutan karena yang lahir bayi laki-laki. Lalu mamanya Musa tidak mau menyerahkan Musa kepada tentara karena apa? Dilihat bayinya lucu, sehat. Nah, akhirnya mamanya Musa menyembunyikan Musa selama 3 bulan lamanya. Nah, karena sudah habis masa 3 bulan, akhirnya mamanya Musa bilang, "Aduh, ini nggak bisa nih terus-terusan diumpetin si Musanya." Akhirnya apa adik-adik? Musa ditaruh di peti pandan lalu dialirkan ke sungai Nil. Nah, akhirnya apa adik-adik? Kakaknya Musa melihat dari jauh. Aduh, adikku nanti kayak gimana ya di bawah air? Nanti gimana ya? Selamat atau enggak ya? Ada yang ngambil atau enggak ya? Akhirnya kakaknya dari kejauhan melihat, khawatir sama adiknya, takut kenapa-napa si bayi mungil ini. Akhirnya Musa ditaruh ke tepi sungai Nil. Tidak kebetulan dek, kebetulan ada
Putri Firaun lagi mandi di Sungai Nil. Kalau zaman dulu mandinya gak di kamar mandi, tapi di sungai. Nah, Putri Firaun tuh lagi mandi sama dayang-dayangnya. Dayang-dayang itu kayak temen-temennya, pokoknya kayak asistennya gitu. Dayang-dayangnya tuh lagi jalan-jalan di tepi sungai. Si Putri Firaun mau mandi. Tiba-tiba dilihat ada yang datang dari sana. Set, ada peti pandan. Terus dibuka. Ada bayi mungil yang lucu. Pas dilihat, wah, bayi laki-laki. Namanya siapa tadi? Musa. Tapi ada yang mau tahu? Padahal kan Firaun bilang gak boleh ada bayi laki-laki. Nah, tapi Tuhan mendamaikan hati Putri Firaun. Ah, sudahlah. Ada bayi, aku kasihan liatnya. Pas dibuka nangis-nangis lagi, oe, kayak gitu. Tahu kan suara bayi? Nah, nangis-nangis gitu akhirnya Putri Firaunnya kasihan. Akhirnya apa? Diambillah Musa dari air. Makanya Musa itu artinya diambil dari air. Nah, adik-adik, jadikan Musa sudah ditemukan nih oleh Putri Firaun. Tapi Putri Firaun tidak terdapat kekhawatiran kalau Firaun itu melarang adanya anak laki-laki yang lahir. Nah, datanglah si kakaknya Musa karena sudah dilihat adiknya bersama Putri Firaun. Lalu kakaknya Musa bilang, permisi Tuan Putri. Jadi kalau ketemu Tuan Putri itu harus sopan, lemah lembut, terus kayak hormat gitu. Nah, kita bilang, permisi Tuan Putri, apa kamu carikan inang penyusu untuk anak ini? Nah, jadi Putri Firaun itu tahu kalau ini anak orang Israel. Akhirnya si Putri Firaun ini mengiyakan atau mau dicarikan oleh ibunya untuk menyusui si Musa yang masih kecil ini. Akhirnya Tuhan memberikan hikmat kepada ibunya sehingga Musa bisa bertemu lagi dengan ibunya. Lalu adik mau tahu, di tengah kesulitan yang mamanya tempuh untuk membiarkan Musa berjalan di Sungai Nil, padahal kan itu bahaya ya dek, kan sudah dilarang nih sama Firaun gak boleh ada anak laki-laki. Tapi dengan keberanian, akhirnya keberanian itu melewati kesulitan membuahkan hasil yang baik dan indah, sehingga Musa bisa bertemu dengan ibunya dan dia juga diasuh oleh Putri Firaun. Nah, terus mamanya Musa ini juga dapat upah dari Putri Firaun. Wah, rencana Tuhan tidak ada yang tahu ya, rencananya selalu indah. Dan adik-adik mau tahu? Setelah itu Musa sudah bertumbuh besar, dia diasuh oleh Putri Firaun. Hari ini atau cerita hari ini kita bisa mengambil hikmah. Jadi Tuhan itu adik-adik telah menyiapkan rencana yang indah untuk kita setiap harinya. Seorang ibu saja sudah menyiapkan hal yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah, apalagi Tuhan yang menciptakan kita, pasti dia sudah menyiapkan hal-hal yang baik juga untuk kita. Asalkan kita harus tetap menjadi orang baik, turut dengan firman Tuhan dan melakukan hal-hal yang positif. Oke adik-adik? Dan juga adik-adik, nah nanti kalau ketemu mama papa, pernah gak adik-adik kayak sungut-sungut gitu, sungut-sungut terus kayak membanding-bandingkan, aduh aku kok gak kayak anak itu ya, kok aku gak seperti dia ya. Nah, nanti gak boleh seperti itu. Adik-adik harus selalu bersyukur kepada Tuhan, karena orang tua juga selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Sudah menyekolahkan kalian, memberikan tempat tinggal, memberikan kehidupan yang layak, semuanya untuk adik-adik semuanya. Jadi adik-adik nanti saat ketemu mama papanya, nanti harus tambah yang udah baik jadi tambah baik lagi. Kak Elda percaya kok adik-adik pasti sayang dan baik banget sama orang tua di rumah ya. Jangan lupa hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu ya. Oke adik-adik. Nah, adik-adik juga tapi harus hormat sama mama papanya, tapi sama kakak sama adiknya juga ya. Jadi sama semuanya, sekeluarga dan juga semua orang. Nah, kakak ada tugas buat adik-adik. Tugasnya gampang banget. Nanti adik-adik tugasnya adalah
adik-adik nanti buat video ketemu sama papa atau mamanya, terus nanti peluk, bilang aku menyayangi mama, gitu ngomongnya ya. Kakak ulang ya. Nanti adik-adik ketemu salah satu orang tua kalian, entah itu mama atau papa. Oh iya, sama abang sama adik juga boleh deh. Nanti dipeluk, aku menyayangi kalian. Bisa sama papanya ada. Atau aku menyayangi abang, aku menyayangi adik, aku menyayangi mama. Siapa aja boleh. Nanti di videoin ya. Oke sayang, jangan lupa tugasnya ya. Dan juga adik-adik jangan lupa selalu berbuat yang baik atau berbuat yang positif ya dek ya. Karena setiap rencana Tuhan ada rencana yang indah dan baik. Oke adik-adik, makasih banyak untuk waktunya. Tetap jaga kesehatan, semangat terus, dan juga tetap semangat dengerin ibadah online sekolah minggu. Oke adik-adik, makasih banyak untuk waktunya. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa di dalam Tuhan. Oke. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman ini dapat kami jadikan rema dalam kehidupan sehari-hari, dan adik-adik di rumah menjadi anak-anak yang baik, menyayangi mama papanya, kakaknya, adiknya, opungnya, siapapun, semua orang yang ada sekelilingnya. Berkati kami Tuhan, dan juga berkati orang tua kami, kesehatannya, pekerjaannya, dan berkati juga untuk adik-adik untuk masa pertumbuhannya dan juga untuk di sekolahnya. Terima kasih Tuhan Yesus, jagai dan sertai kami selalu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Makasih adik-adik. Jangan lupa tugasnya. Dah adik-adik. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Dah.